Shalom, perkenalkan nama saya Novenia Divina None, kelas A5 Keperawatan, semester 1, dengan NIM 22 14 20 11 29. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah merupakan suatu sikap pergaulan yang membuat perilaku terhadap remaja menjadi menyimpang ke hal yang tidak wajar, serta melewati suatu batas-batas kewajiban, aturan, serta norma yang berlaku. Ada juga ciri-ciri dari pergaulan bebas. Yang pertama, keinginan tahu yang lebih mendalam, hal-hal yang berbau negatif, contohnya seperti narkoba, seks bebas, minuman beralkohol, tawuran, dan lain-lainnya. Memiliki kecanduan dan cenderung mengajak orang lain untuk melakukan hal negatif tersebut. Contohnya seperti tadi yang saya bilang, memakai narkoba, free sex, minuman beralkohol, tawuran, dan lain-lainnya. Menghindari hal-hal yang berbau agama seperti beribadah di tempat ibadah. Contohnya, ada teman yang mau mengajak ke tempat ibadah karena sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas, orang ini tidak mau pergi. Dan yang terakhir, memiliki sifat semena-mena terhadap orang lain serta cenderung tidak menghormati orang yang lebih tua. Berikutnya ada contoh-contoh gambar tentang pergaulan bebas. Yang di sebelah kiri atas ada anak-anak siswa yang sedang merokok, masih memakai seragam sekolah. Dan yang di sebelah kiri bawah ada yang melakukan seks bebas. Dan yang di sebelah kanan yang memakai obat-obat terlarang atau narkoba. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pergaulan bebas di anak remaja. Yang pertama, kurangnya kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya atau teman yang tidak seumur. Yang ketiga, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif. Dan yang keempat, dasar-dasar agama yang kurang atau kurang dari beribadah atau kurang dari lainnya. Ada pula kajian Alkitabiah tentang pergaulan bebas yang saya ambil. Yang pertama, 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir saya ambil dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Hanya sampai di sini video presentasi ini. Shalom, damai di hati. Shalom. Halo guys. Lulus SMA ini masih bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Lebih lengkapnya silakan kalian simak video berikutnya. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.